Tetapi yang kita ketahui ya, bukan hanya berasal dari tanaman saja. Ternyata bisa juga dari bahan hewan. Ya, mungkin kalau di wilayah saudara mungkin masih ada pernyataan seperti ini. Kalau saudara mengalami kejadian gatal ya, gatal, biasanya obatnya dikasih makan dagingnya tokek. Ataupun disuruh makan daging yang lain, yang aneh-aneh. Itu ada ya seperti itu. Atau mungkin yang sering berkembang saat ini, contoh, kalau saudara darah rendah, makannya daging kambing atau daging merah ya. Itu juga salah satu awal dari perkembangan obat ya. Berikutnya mineral. Nah, mineral ini banyak juga ditemukan di wilayah kita. Contoh mineral yang didapatkan di sumber mata air. Ya, kadang ada sumber mata air yang dipercaya bisa memberikan pengobatan. Nah, ternyata setelah diteliti, diberikan riset, memang ada kandungan mineral khusus di wilayah mata air tersebut. Nah, sehingga ini dikatakan sebagai bentuk bahan obat. Atau di garam, atau di beberapa tanah dan lain sebagainya. Nah, itu teramati dan bisa diempiriskan. Nah, tumbuhan, hewan maupun mineral ini bisa diketahui dari kasus empiriknya. Jadi kita melaksanakan riset untuk mengetahui kebenarannya. Apakah dari bahan tumbuhan, hewan, ataupun mineral itu memang memberikan pengaruh atau memberikan efek obat. Atau bahkan yang tidak sengaja pun ada. Nah, tidak sengaja contohnya ada beberapa kejadian pengamatan di alam ya. Ada monyet yang mengkonsumsi buah-buahan beracun. Tetapi monyet tersebut tidak menunjukkan gejala toksisitas atau gejala keracunan. Ternyata diketahui ada habit ya, ada perilaku dia setelah memakan buah-buahan beracun tersebut memakan arang atau pohon-pohon yang terbakar. Nah, ini yang diketahui dilihat dari ketidaksengajaan. Atau ayam yang biasanya apabila dia kekurangan mineral, dia akan mematuk mulai dari tembok-tembok yang sudah mengapur dan lain sebagainya. Nah, itu juga dilihat dari ketidaksengajaan penemuan obat tersebut. Atau yang terkenal dari penemuan penisilin, di mana penisilin itu diketahui dari roti. Terus ada jamur yang tidak tumbuh apabila ada jamur tertentu atau jamur penicillium. Nah, baru dari situ diisolasi senyawanya, terbentuklah antibiotik penisilin. Ada juga yang kepercayaan budaya. Nah, seperti kita ketahui bersama di Indonesia ya, dimanapun di wilayah Indonesia pasti ada pengobatan herbalnya. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan budaya, turun-temurun, dan lain sebagainya. Mungkin saudara masih ingat zaman dulu ketika sakit panas dan lain sebagainya, diberikan bobok ya. Bobok itu simplicia yang dilembutkan, terus dicampur dengan beberapa minyak tertentu, terus ditempel di dahi saudara, di kening saudara. Atau dibalurkan seluruh tubuh, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk kepercayaan budaya, penemuan ketidaksengajaan maupun penemuan dari empirik. Kesemuanya ini harus dieksekusi ya, istilahnya harus diselesaikan secara empiris, baik itu yang budaya, ketidaksengajaan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Dengan diselesaikan secara empiris ya, obat tersebut bisa berlaku secara umum. Jadi kalau penemuannya ini masih dalam budaya, mungkin di budaya Jawa, adat Jawa dengan adat Kalimantan akan berbeda. Tidak bisa berlaku secara universal. Tapi kalau empirik bisa. Ya. Berikutnya adalah manusia melakukan eksplorasi lebih dalam. Misalnya dengan meneliti beberapa tumbuhan herbal. Nah, mungkin saudara kalau lihat main ke perpustakaan yang ada di kampus kita, banyak riset rekan-rekan mahasiswa ya, pendahulu saudara, kakak kelas saudara, itu penelitian menggunakan bahan-bahan herbal. Banyak.
Dilihat saja, ada yang pakai kopi, ada yang pakai buah naga, dan lain sebagainya. Yang merupakan kearifan lokal ataupun buah-buahan yang secara populasi memang banyak ditemukan di Banyuwangi. Nah, mungkin di daerah saudara ada bahan herbal tertentu yang hanya ditemukan di daerah saudara, dan itu dipercaya oleh budaya, oleh masyarakat, adat, dan lain sebagainya sebagai bahan obat. Nah, mungkin ini yang menjadi tolak ukur saudara atau titik tolak saudara untuk mengawali sebuah riset dari bahan alam yang secara spesifik ada di masing-masing wilayah saudara. Sama saat ini juga saya sedang mengadakan penelitian ya, mencoba untuk meneliti tentang akar bajaka ya. Akar bajaka ini akar yang banyak ditemukan di wilayah Kalimantan. Sempat tinggi karena ada pelaporan ya, sempat viral dan lain sebagainya, tetapi empirisnya belum dilaksanakan lebih lanjut. Nah, untuk itu saya ingin melaksanakan penelitian tentang akar bajaka. Nah, latar belakang seperti itu bisa saudara sampaikan, karena memang kalau hanya subjektivitas dari pasien ya, dari manusia kan biasanya, saya sembuh karena mengkonsumsi daun ini, saya sembuh karena mengkonsumsi daun ini. Nah, maka butuh bukan subjektivitas, tapi objektivitas. Objektivitas itu ada tolak ukurnya. Makanya selesainya semua bahan alam ya nantinya dikatakan sebagai bahan obat harus dibuktikan secara empiris. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa saja dari bahan tumbuhan itu yang bisa menjadi bahan berkhasiat ya? Bukan hanya buahnya saja, bukan hanya daun ya, folia, tapi bisa akar ya, radix. Contohnya apa? Contohnya ginseng dan lain sebagainya. Ataupun akar alang-alang itu juga memiliki efek obat ya, atau efek terapi. Terus rizoma, batang dalam tanah, umbi-umbiannya ya, pemanfaatan beberapa umbi-umbian. Terus korteks kulit batang ini berarti contohnya adalah kayu secang. Nah, kayu secang itu kulit batang dari secang. Bukan batangnya, tapi kulit batangnya saja, korteksnya saja. Folia, daun, macam-macam ya. Mulai dari daun sambiloto, terus daun-daun pepaya juga bisa untuk anti parasit ya, dan lain sebagainya. Fruktus, buah ya. Contohnya ini ya, mungkin saudara banyak menemui buah pala ya. Buah pala itu yang mungkin sering dibuat manisan. Ternyata di buah pala itu memiliki efek ini apa? Sedatif, efek sedatif. Jadi kalau saudara banyak mengkonsumsi manisan buah pala itu akan menyebabkan mudah tidur atau rasa kantuk, munculnya rasa kantuk. Ya, kopi contohnya, buah kopi ya, kopi, biji kopi dan lain sebagainya. Nanti ada semen ini biji. Terus kortek fructus, kulit buah, flores, bunga ya, contohnya yang bisa dimanfaatkan. Bunga ini belimbing wuluh dan lain sebagainya untuk obat batuk. Terus semen, biji, contohnya ya biji-bijian. Mulai dari kayak kopi, kemarin itu banyak diteliti, biji kopi. Terus kacang kedelai, itu juga bisa diteliti. Dan lain sebagainya. Terus oleum ini adalah minyak atsiri atau minyak lemak. Biasanya didapatkan dari ekstraksi daun ya, mulai daun, batang, bahkan akar pun ada. Nah, oleum ini ada di Banyuwangi dalam bentuk minyak atsiri, minyak cengkeh. Jadi kalau saudara main ke wilayah, mungkin yang pernah tahu Kalibendo ya, di Kalibendo di atas itu ada pabrik penyulingan minyak atsiri. Minyak atsirinya produksinya adalah minyak cengkeh. Daun cengkeh itu yang disuling, nanti diambil minyaknya, memiliki khasiat untuk terapi. Mulai dari pengobatan obat gosok sampai nanti sebagai obat gigit dari nyamuk dan lain sebagainya. Ya, banyak itu yang bisa dieksplor, terutama Banyuwangi diapit oleh 3 taman nasional ya. Maka banyak tanaman-tanaman herbal yang masih bisa dieksplor untuk nantinya diteliti sebagai bentuk obat terapi secara empiris. Nah, contoh asal nabati yang saya sampaikan tadi dari bahan jamur.
penemuannya ini pun tidak sengaja. Jadi ada sebuah roti yang dibiarkan oleh peneliti tersebut tidak dimakan. Setelah diamati kok ada zona khusus ya yang membatasi pertumbuhan bakteri karena adanya bakteri Penicillium. Setelah itu diamati, oh benar semuanya seperti ini. Akhirnya berarti secara logikanya ada bahan khusus yang ada di jamur tersebut yang bisa menghambat pertumbuhan jamur yang lain. Nah, setelah itu diisolasilah, ketemulah senyawanya dinamakan dengan senyawa penisilin. Nah, mungkin sekarang penisilin ini jarang ya digunakan karena antibiotik ini sudah sangat lama ditemukan dan banyak munculnya resistensi. Jadi antibiotik ini, dalam penemuan antibiotik itu tidak 1-2 tahun, tapi membutuhkan waktu yang lama. Tapi untuk membuat suatu populasi atau suatu individu mengalami resistensi itu cukup 1-2 tahun sudah resistensi. Nah, maka hati-hati dan bijak dalam penggunaan antibiotik. Terus pohon ini bermacam-macam alkaloid ya. Jadi sederhananya seperti ini. Suatu pohon itu dia merupakan makhluk hidup yang bisa merespon makhluk hidup yang lain. Intinya di sana. Nah, merespon dari apa? Ternyata makhluk hidup kan itu punya penyakit juga. Gulma ya, serangga, dan lain sebagainya. Sehingga dia memproduksi suatu senyawa ya di samping senyawa yang utama. Senyawa tersebut disebut sebagai senyawa metabolisme sekunder. Ingat-ingat ya, disebutnya adalah senyawa metabolisme sekunder. Nah, dari senyawa metabolisme sekunder yang muncul akibat respon adanya penyakit ataupun serangga pengganggu dan lain sebagainya, ternyata di sana bisa memberikan respon berbagai macam. Mulai bisa dimanfaatkan sebagai bahan penyembuh luka, atau bisa dimanfaatkan sebagai bahan antibakteri atau antimikroorganisme, atau bahkan sebagai antioksidan. Jadi ini yang bisa kita eksplor ya dari bahan herbal. Kalau Indonesia negara tropis dengan keanekaragaman herbalnya, maka sudah pasti kita akan menjadi pioner di sini. Tapi kalau kita lemah dalam penelitian dan lain sebagainya, riset bahan herbal, ya tentunya orang luar nanti yang menemukan bahan-bahan baru dari pengobatan. Nah, contoh yang lain yang sudah ditemukan ini ya, sudah dalam bentuk obat juga, kodein ya. Kodein ini termasuk ke dalam obat keras, di mana kodein ini penggunaannya adalah untuk menekan kinerja saraf. Nah, biasanya digunakan untuk obat batuk, tapi harus menggunakan resep. Karena apa? Tergolong narkotik juga. Jadi kalau saudara mengkonsumsi kodein yang tidak sesuai dengan dosis dan indeks terapi yang sempit, bisa memunculkan efek samping. Efek sampingnya ya gejala halusinogen dan lain sebagainya. Nah, kodein ini diproduksi dari senyawa Papaver somniferum. Nah, atau ini nama dari senyawa yang diperoleh dari bahan alam. Terus atropin, ini jadi Atropa belladonna. Nah, atropin ini, Atropa belladonna ini berasal dari kecubung. Jadi kalau saudara tahu kecubung, nah itu ada Atropa belladonnanya di sana, kandungan Atropa belladonna, yang nantinya diproduksi dalam bentuk senyawa obat sebagai atropin. Atropin ini dia menekan sistem kinerja dari otot, baik itu nantinya di otot polos maupun otot jantung atau otot rangka. Atropin ini akan menekan kinerja dari kinerja otot. Berikutnya adalah digitalis lanata atau dioksin. Dioksin ini juga sama, ini juga memiliki produksi dari bahan alam dan bersifat narkotik. Untuk bahan yang dihasilkan dari minyak yang saya katakan tadi, kawan-kawan ya silakan main ke atas ke Kalibendo itu ada penyulingan minyak atsiri. Ya, minyak atsirinya itu dalam bentuk minyak dari daun cengkeh. Ya, itu diproduksi di wilayah tersebut.
Contohnya di sini adalah folia, berarti kalau kita nyebut folia ini berarti daun, Menthe piperidae, atau Oleum Menthe piperetum, atau disebutnya sebagai mentol. Jadi kalau saudara punya obat gosok ya, dan itu memberikan rasa hangat ya, itu diproduksi dari folia Menthe piperidae atau mentol dari mint, daun mint ya, sebutnya daun mint. Kalau di Indonesia nyebutnya daun mint. Terus minyak lemak ini dari Ricinus communis atau disebutnya sebagai Oleum ricini. Oleum ricini ini diproduksi dari semen atau dari biji jarak ya. Jadi biji jarak ini fungsi dari Oleum ricini ini bisa digunakan sebagai induksi defikasi. Jadi kalau yang susah buang air besar dan lain sebagainya itu bisa menggunakan Oleum ricini. Terus di abad 21 dilakukanlah sintetis. Jadi obat-obat bahan alam itu disintetis. Sintetis itu diproduksi secara buatan ya, dengan struktur molekul inti yang identik. Hampir ya, tidak identik 100% karena bahan alam. Jadi identik menyerupai dari bahan alam tersebut. Dan dilakukan perancangan menggunakan quantification struktur activity relationship atau KISAR. Akhirnya muncullah suatu obat baru. Contohnya metil salisilat, camphor, mentol ini dari folia Menthe tadi dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin saudara muncul pertanyaan, kenapa obat yang ada ya ini semuanya dalam bentuk sintetis. Kok tidak dibiarkan saja dalam bentuk alamnya? Ada yang bisa menjawab alasan tersebut? Kenapa kok beberapa obat ini dirubah menjadi bentuk yang sintetis? Kok tidak bahan alam saja? Apa yang menjadi alasan kira-kira? Monggo, silakan. Ada yang bisa bantu saya menjawab? Ya, silakan, Dik. Oke, mengukur untuk dosisnya. Oke, logikanya masuk, boleh. Dan memang betul jawabannya. Untuk menentukan bahan aktif tersebut ya, terisolasi dan nanti penggunaan dosisnya sesuai. Jadi tidak bercampur dengan bahan yang lain dalam bentuk crude extract. Jadi kalau crude extract itu sering kadang muncul persepsi di rekan-rekan mahasiswa itu crude extract ya, crude extract etanol 98% itu disebutnya sebagai crude extract, yaitu ekstrak di mana masih bercampur senyawa tersebut dengan bahan yang lainnya. Tapi memang dengan penentuan pelarut ya, itu bisa secara selektif, tapi tidak selektif secara keseluruhan. Selektif sebagian ya. Terus dari situ nanti ditentukan suatu bahan yang kisar melalui kisar ini secara sintetis diidentifikasi yang benar-benar memberikan efek. Jadi ciri dari pengobatan barat itu memang cenderung menggunakan bahan-bahan dari alam untuk dicari sintetisnya mana yang memberikan efek terhadap terapi. Tapi kalau pengobatan timur ya kayak tibu nabawi dan lain sebagainya itu banyak menggunakan bahan-bahan yang masih dalam bentuk bahan kasarnya atau bahan alamnya. Memang punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Antara penggunaan dari obat yang seluruhannya itu adalah dari bahan alam dan yang menggunakan dari struktur aktivitas dari senyawa obatnya atau secara sintetis. Ada lagi yang bisa menjawab apa yang menjadi alasan atau menjadi ini ya jawaban kenapa kok obat itu harus disintetiskan, tidak menggunakan bahan alamnya saja. Ada yang bisa bantu selain tadi untuk penentuan dosis?
Apakah bahan alam itu selalu tersedia? Apakah selalu ada? Contoh ya, kalau di musim kita kan ada dua ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, apakah kalau nanti di musim kemarau itu ya beberapa senyawa, contohnya ya dari dewa dan lain sebagainya di beberapa alam, apakah dia mengeluarkan buahnya? Kan tidak ya. Jadi tidak secara kontinuitas ya. Kalau kita ngomong kontinuitas, bahan alam ini tidak bisa kontinu. Karena dia terpengaruh oleh musim, oleh iklim, bahkan eksploitasi yang berlebihan pun bisa menyebabkan punah. Nah, untuk itu yang namanya obat, kalau logikanya, kalau kita menggunakan obat, itu apakah musiman? Kan tidak ya. Jadi menggunakan obat itu tidak musiman dan kebutuhannya banyak. Maka atas dasar tersebut yang utama, dan agar tidak terjadi kepunahan terhadap alam akibat eksploitasi yang berlebihan, maka bahan alam tersebut harus dicari senyawa spesifiknya untuk dibuat secara sintetis. Ya, dengan cara pembuatan sintetis tentunya produksi massalnya pun bisa. Karena sintetis ini tidak kita mengekstrak bahan alam, tidak. Tapi kita menggunakan senyawa-senyawa lain yang strukturnya didesain nantinya ya mirip hampir identik dengan senyawa alam yang memberikan efek obat. Jadi seperti itu yang gambaran ya, supply and demand ya. Jadi kalau kebutuhannya banyak, terus kita hanya menggunakan dari bahan alam, tentu akan habis. Atau yang paling parah adalah herbal tersebut bisa punah. Nah, ini yang mendasari atau melatar belakangi kenapa harus dibuat dalam bentuk sintetisnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini salah satu tahapan ya, di mana suatu bahan alam itu diciptakan. Mungkin kalau saudara sering minum namanya Demakolin ya, obat pilek, flu, apalagi musim hujan seperti ini, ternyata ada kandungan namanya epedrin. Ya, nanti dilihat saja epedrin, fungsinya untuk menyebabkan vasokonstriksi dan istilahnya dalam pernafasan ini menjadi gampang atau istilahnya tidak sesak dan lain sebagainya. Nah, bahan kasarnya itu penemuannya dari Cina dulu, namanya adalah tanaman tersebut disebut mahuang. Dari Cortex ephedra spesies. Cortex ini berarti kulit batang kan ya. Terus diekstraksi bahan kasar tersebut dari kulit batang tersebut, dijemur ya. Setelah dijemur, diserbukkan. Setelah diserbukkan, ditambahkan dengan pelarutnya. Menjadi ekstrak ephedra spesies. Nah, dicarilah bahan senyawa mana yang memberikan efek terapi dari metabolisme sekunder ekstrak ephedra spesies tersebut. Ternyata bahannya adalah alkaloid. Nah, maka kalau sudah ketemu bahan alkaloid sebagai bahan obat, maka dia harus diisolasi, dipisahkan dari alkaloida yang lainnya. Nah, setelah diisolasi, dimurnikan. Dimurnikan namanya ephedrin alkaloida murni. Ephedrin ini berdasarkan dari nama ephedranya, dari nama bahan alamnya. Maka secara spesifik alkaloid ephedrin murni. Jadi kalau ditanya apakah alkaloid itu hanya diproduksi oleh ephedra atau oleh mahuang, ternyata tidak. Beberapa tanaman itu memiliki metabolisme sekunder yang hampir sama, Tetapi kalau mau dicek secara detailnya, strukturnya akan berbeda. Makanya ada senyawa-senyawa alkaloid itu diikuti dengan senyawa bahan alamnya. Tujuannya apa? Karena ada pembeda struktur kimia di dalamnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah tadi dibentuk ekstraknya ya, diisolasi, setelah berhasil diisolasi, dilihat rumus kimianya itu. Kalau ephedrin alkaloid spesies itu
rumus kimianya seperti apa, struktur kimianya seperti apa, dilihat. Ternyata struktur kimianya itu atom C sebanyak 10, atom H sebanyak 15, dan atom NO. Maka dibentuklah garamnya, tiruannya mulai dibentuk. Dalam bentuk namanya bukan ephedrine ekstrak spesies, tapi ephedrine HCl. HCl ini adalah sebagai bentuk garam. Atau ephedrine sulfas. Ya, ada HCl, ada sulfas. Nah, selanjutnya kalau sudah terbentuk dalam bentuk garamnya, maka butuh dibuat secara sintetik. Tujuannya apa? Pertama tadi kebutuhannya besar, penentuan dosisnya biar lebih jelas, sama untuk menjaga kontinuitas. Agar bahan alam herbal ephedra atau mahuang yang ada di alam itu tidak punah akibat eksploitasi sebagai bahan obat. Nah, yang ke-9 baru dibuatlah derivatnya yang lebih baik dari zat asalnya. Namanya adalah nafzolin nitrat atau phenylephrine HCl. Berasal dari ephedrine HCl yang lebih disempurnakan. Apa yang perlu lebih baik dari derivat asalnya? Pertama dari efek samping yang tentunya. Ya, efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang masih dalam bentuk garam. Yang kedua adalah dalam bahan tersebut memberikan daya serap atau onset of action yang lebih cepat kalau dibandingkan dengan ephedrine. Nah, lebih baik itu bisa didefinisikan sebagai apa yang saya sampaikan tadi. Dalam struktur kimia obat, ini dijelaskan bahwa ada sifat-sifat dan terlihat bahwa unit struktur atau gugus molekul obat berkaitan dengan aktivitas biologis. Nah, biasanya bisa di mana, dilihat di mana. Lihatnya adalah di buku farmakope. Nah, ini. Kalau saya, nah ini. Silakan nanti kalau saudara ada rezeki dan lain sebagainya, tidak mahal. Bukunya 50.000. Belinya di mana? Di Shopee, banyak. Farmakope. Jadi di farmakope itu ada kandungan-kandungan obat, ada fungsi obat tersebut, ada perhitungan dosisnya, onset of action, bioavailabilitas, dan lain sebagainya. Lengkap. Jadi kalau saudara bingung obat ini untuk apa dan lain sebagainya, lihatnya adalah di Farmakope Indonesia. Itu edisinya banyak. Silakan saudara untuk jika ada minat dan lain sebagainya untuk beli. Saya nggak jualan ya, belinya di Shopee. Sana ada 50.000, 60.000 banyak. Penting, buku ini penting. Ya, namanya Oke. Selanjutnya adalah dengan menambahkan gugus fungsi, maka akan dapat muncul senyawa baru dan hal tersebut dapat dirancang secara komputerisasi untuk siap diproduksi di masa depan. Nah, ini yang dikatakan tadi, kenapa di dalam bentuk garam lebih diperbaiki lagi ya? Salah satunya adalah untuk dia bisa memberikan efek yang lebih bagus. Ya, baik itu di tingkat penyerapan, efisiensi dari penggunaan bahan, atau bahkan menekan munculnya efek samping. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi tahapan S1 dalam penelitian biasanya sampai di ekstraksi ini, ekstraksi kental. Jadi serbuk daun ya, semuanya diserbukkan, apakah itu dari bahan daun dan lain sebagainya. Terus diekstraksi. Ekstraksi ini ada pemilihan bahan pelarutnya. Kapan saya menggunakan etanol, kapan saya menggunakan kloroform, kapan saya harus menggunakan N-heksan dan lain sebagainya. Itu adalah tergantung dari senyawa metabolisme sekunder yang mau dikoleksi. Jadi saudara mau mengkoleksi senyawa metabolisme sekunder apa di bahan alam tersebut. Nah, saya tahunya dari mana? Apakah flavonoid, apakah terpenoid dan lain sebagainya yang memiliki fungsi. Saudara bisa studi di literatur dulu, lihat di literatur sebelumnya, penelitian sebelumnya.
Oh, berdasarkan penelitian sebelumnya, efek yang berfungsi sebagai antiparasit itu adalah di terpenoidnya. Katakan seperti itu. Maka saya berencana mengkoleksi terpenoid dari ekstrak bahan herbal ini. Maka baru dicari nanti yang tingkat kepolaran dari terpenoid ini sama dengan bahan pelarut tersebut. Apakah itu N-heksan, apakah itu etanol. Jika sudah ditemukan, maka digunakan dalam proses ekstraksi. Nah, setelah ekstraksi itu, senyawa yang didapatkan berupa senyawa yang bercampur dengan pelarut. Jadi senyawanya itu masih bercampur dengan pelarut, tidak sendiri-sendiri langsung, tidak. Baru digunakan alat untuk memisahkan antara pelarut dengan zat yang terlarut. Kalau etanol yang mau dikoleksi ada alkaloid, maka ada alat yang memisahkan antara etanol dengan alkaloid. Alatnya apa yang digunakan? Alatnya dinamakan dengan rotary evaporator atau rotavapor. Ya, rotary ini adalah dia karena bergelinding ya, memutar. Vapor ini karena dia menguapkan. Alatnya ada dulu kalau tidak salah ditaruh di lab infeksius dulu. Tidak tahu sekarang sudah dipindah di lab instrumen atau belum. Nah, coba nanti saudara browsing aja. Ekstraksi menggunakan atau menciptakan ekstrak kental menggunakan alat rotavapor atau rotary evaporator. Kinerjanya bagaimana? Nanti silakan dipelajari. Nah, nanti setelah didapatkan dari rotary evaporator ini ekstrak kental. Ekstrak kental ini asumsinya adalah bahan senyawa metabolisme sekunder yang dikoleksi. Jadi sudah tidak bercampur dengan bahan pelarutnya. Oke, ini bisa diamati fraksi senyawa aktifnya dengan kromatografi lapis tipis. Nah, bisa diketahui nanti ditentukan mana yang memang dia memberikan pengaruh dan di senyawa berat molekul berapa, di lapis keberapa. Setelah itu senyawa aktifnya ini bisa diketahui fraksi aktifnya dengan cara apa? Dengan kromatografi kolom. Nah, kalau penelitian sampai kromatografi kolom tipis ini biasanya S1-nya MIPA jurusan kimia. Biasanya di sini. Tapi kalau di kita cukup sampai di ekstraksi kental terus dicobakan secara in vivo menggunakan hewan coba. Tapi kalau ingin lanjut penelitiannya sampai tahapan molekulernya bisa dimurnikan sampai menjadi isolat murni dan nanti diberikan identitas. Apabila ini senyawa baru ya dan memberikan efek terapi yang luar biasa, itu bisa menambahkan nama saudara di dalam senyawa tersebut. Nah, jadi kalau saudara bisa menemukan suatu bahan tertentu, bahkan mungkin kalau di dunia mikroorganisme, parasit tertentu, bakteri tertentu, dan lain sebagainya, apabila berhasil ditemukan, kadang dalam penamanya varian tertentunya itu bisa menggunakan nama penelitinya atau nama penemu dari senyawa tersebut atau mikroorganisme tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah ditemukan obat itu diapakan? Kan pertanyaannya gitu. Setelah berhasil diisolasi diapakan? Ternyata tidak langsung obat itu ketika ditemukan langsung bisa dijual bebas atau diproduksi secara massal. Ternyata masih ada tahapan lagi. Tahapannya dinamakan dengan uji toksisitas preklinik. Nah, preklinik. Jadi sebelum diujikan kepada responden ataupun kepada manusia. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan nanti hewan coba. Jadi kalau saudara bertanya dokter hewan itu bisa bekerja di mana saja, ternyata dia juga bisa bekerja kepada balai-balai pemeriksaan obat hewan atau BPM-SO.
Nah, atau bahkan di rumah sakit untuk menjadi dari tim ahli dari hewan coba. Karena di dalam penemuan obat itu awal penemuannya tidak langsung menggunakan manusia. Katakan ada vaksin untuk manusia atau obat untuk manusia, dia tidak boleh langsung ke manusia, tapi harus ke hewan coba dulu. Mulai dari hewan coba yang stratanya rendah ya, pengerat, contohnya mulai dari mencit, tikus, sampai nanti hewan coba yang mendekati dari target obat tersebut akan digunakan pada apa. Apakah manusia? Kalau manusia bisa pakai biasanya untuk metabolisme utama, dia bisa pakai ini apa monyet. Kalau untuk penciuman, hidung, dan lain sebagainya bisa pakai ferret. Dan ini mahal untuk obat hewan coba tersebut. Makanya kenapa di dalam penemuan obat paten yang diawali dari riset, itu memang satuan obatnya mahal. Karena harus melalui riset lagi. Tapi kalau obat generik, itu hanya meniru dari paten. Jadi paten itu ada masa berlakunya, di mana masa berlaku itu sudah habis, obat generik dari produksi lain itu bisa meniru komposisinya itu, diperbolehkan untuk meniru, hak ciptanya habis. Ya, seperti itu. Maka kalau di praklinik, uji toksisitasnya itu ada general, ada spesifik. Kalau general itu dibagi lagi menjadi 3. Pembagian ini berdasarkan lama waktunya. Ada akut, subakut, dan kronik. Jadi yang paling cepat itu akut ya, 1-2 hari atau bahkan hitungan jam. Subakut lebih lama daripada akut, dan yang kronik ini berjalan lama. Semuanya dites dan dilihat apa yang terjadi perubahan di dalam tubuh. Kalau yang spesifik toxicity test, ini ada yang teratogenik, ya, apakah dia berpengaruh terhadap ini janin ya. Terus karsinogenik, apakah dia obat tersebut bisa menimbulkan reaksi munculnya kanker ya, atau mutagenik test, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu bahan obat tersebut bisa memicu munculnya kejadian mutasi dari genetik. Oke ya, itu yang harus dilakukan sebelum obat tersebut diproduksi. Setelah uji toksikologi ini baru nanti bisa menggunakan responden. 100 responden terus meningkat menjadi 1000 baru nanti dia bisa diproduksi secara massal. Setelah diproduksi secara massal pun masih terus diawasi. Karena ada kan mungkin saudara masih ingat beberapa obat itu diproduksi terus 10 tahun, 5 tahun berikutnya obat tersebut harus dihentikan. Karena baru muncul atau baru teramati di populasi efek negatif dari obat tertentu. Ya, banyak obat-obat kayak kemarin contohnya kejadian sirup anak bayi yang menyebabkan ginjal. Nah, yang kemarin-kemarin tidak ada masalah. Baru pertemuan di beberapa penemuan terakhir menyebabkan gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, baru muncul evaluasi. Asal mineral obat itu, contohnya sumber mineral Spa di Belgia, sumber air Ems, Carlsbad di Jerman, Lourdes di Prancis, Vichy di Prancis, dan Zamzam di Arabia. Jadi mungkin ada beberapa wilayah di tempat saudara sebagai sumber mata air awet muda atau sumber mata air kesehatan dan lain sebagainya. Jangan berpikir negatif dulu dengan hal yang gaib dan lain sebagainya. Bisa jadi ya, di sumber mata air wilayah saudara tersebut ada kandungan mineral tertentu yang memang ada korelasi terhadap awet muda mungkin ya, sebagai antioksidan ataupun nanti kesembuhan. Ya, itu yang mungkin harus nanti malah harus digali, diempiriskan. Bukan kita menganggapnya dari sisi gaibnya. Oh, ini ada penunggunya gini dan tidak. Tapi diempiriskan. Berarti ada senyawa tertentu yang tidak ada di air-air yang kita konsumsi seperti biasa. Oke. Saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa mengenai obat herbal. Saya persilakan. Ada dokter.
Belum ada. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah obat anti kanker. Nah, kanker ini yang saya katakan kemarin bahwa adalah terjadinya inkontrol atau lepas kontrol dari multifikasi sel. Sehingga sel tersebut akan bereplikasi secara berlebihan. Akibatnya replikasi secara berlebihan tersebut macam-macam. Ada yang sumber nutrisinya itu mengarah ke sel tersebut, membesar ya. Karena massa yang membesar bisa terjadi penekanan dan malfungsi di organ wilayah sekitarnya. Berikutnya ada juga obat-obat yang sudah ditemukan sampai saat ini yang dinamakan kemoterapi. Tetapi banyak laporan obat kemoterapi sampai saat ini penggunaannya kurang spesifik. Padahal ya obat-obat tersebut memang sudah diproduksi dari bahan alam. Yang diisolatnya itu sudah dimurnikan sampai dia bisa diproduksi sebagai bahan obat yang siap pakai. Tetapi kembali lagi, kinerja dari obat kanker ini dia merespon dari sel-sel yang pertumbuhannya cepat. Termasuk ya tadi saya sampaikan kemarin ada folikel rambut, terus ada kulit, pencernaan, dan lain sebagainya. Sehingga efek samping yang ditimbulkan pun besar dibandingkan dengan penggunaan obat selain untuk penggunaan obat kanker. Nah, nanti kita akan pelajari, kita lihat dulu pengertiannya. Nah, ini saudara bisa lihat gambar di depan, ya. Ini adalah kasus kejadian kanker pada hewan. Dan saya sampaikan, banyak hewan anjing, kucing, dan lain sebagainya itu mengalami kanker. Tetapi kenapa pada hewan-hewan reptilia ya itu tidak mengalami kanker? Sangat jarang pelaporannya, biawak dan lain sebagainya. Padahal lingkungan hidupannya dirawa, banyak buangan dari macam-macam ya, bahan kimia dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak ada laporan dari kanker. Kalau ditanya mungkin ada pembatasan seperti ini. Kan jarang dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kalau zaman dulu memang jarang, tapi kalau sekarang banyak orang yang memelihara salvator, ular, tokek, dan lain sebagainya. Banyak sekali, katak bahkan dipelihara. Nah, untuk itu, ini yang menjadi misteri ya. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti, kita bersama untuk mencari solusi ya terhadap penyelesaian dari masalah kanker. Karena kanker ini masalah yang strategis sampai saat ini. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa browsing berapa angka kematian yang disebabkan oleh kanker, katakan kanker getah bening, atau kanker mami, atau kanker kulit, atau kanker serviks, atau kanker payudara, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Maka kalau di dalam latar belakang penelitian ini akan menjadi urgensi yang sangat diminati. Maka kalau saudara lihat di penelitian bukan hanya di mahasiswa bahkan di dosen, banyak penelitian yang masih meneliti tentang solusi akan obat kanker. Mulai dari penggunaan bahan herbal, bahan kemoterapi yang lebih dispesifikkan dan lain sebagainya. Banyak, sangat banyak. Oke, ini yang saya katakan tadi, adanya lepas kontrol ya, sel multifikasi massa bisa mempengaruhi kinerja dari organ di sekitarnya. Kalau kelenjar mami ya, di maminya ini akan dia tidak akan bisa produksi susu, bahkan beberapa hormon akan terhenti dan lain sebagainya. Oke, ya, ini yang saya katakan tadi, penyakit dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengaturan dari multifikasi dan fungsi homeostatis. Jadi homeostatis ini adalah keseimbangan ya, di mana tubuh akan mempertahankan di titik homeostatis ini atau titik sehat pada organisme multiseluler.
Jadi kalau ada pertanyaan apakah di organisme uniseluler itu pernah ditemukan kanker tidak ya. Jadi jawabannya adalah tidak. Hanya pada organisme yang memiliki sel banyak atau multiseluler. Kalau ditanya bagaimana dari sel kanker, nah, saudara bisa lihat di depan. Ini adalah beberapa sel kanker ya, diidentifikasi, dinamakan sel MCF7 atau sel yang nantinya terindikasi sebagai sel kanker payudara. Terus ada sel T47D. Nah, ini sel yang banyak menyebabkan di kelenjar tiroid ya, digondong. Jadi kalau di sini membengkak, nah sembuh-sembuh bukan karena kekurangan yodium, ini bisa disebabkan oleh sel T47D atau sel yang bisa menyebabkan kanker pada kelenjar tiroid. Terus sel WIDR kolon, nah ini yang bisa menyebabkan kanker pada kolon ya. Dan juga ada sel lela ya, sel lela bisa menyebabkan kanker pada beberapa wilayah tubuh. Oke. Sifat umumnya dari kanker yang wajib saudara ketahui, dia pertumbuhannya tidak terkendali. Jadi semakin berbanding lurus dengan waktu, semakin lama maka masanya akan semakin besar. Nah, awalnya ada yang berbentuk tumor, maka kalau di kanker itu kan dibedakan nanti ada kanker, ada tumor, ada yang tumor jinak, tumor ganas. Kalau kanker sudah pasti ganas, ya. Terus gangguan diferensiasi dari sel dan jaringan sehingga mirip jaringan mudika. Nah, karena mirip dengan jaringan mudika, kadang respon dari sistematika humoral yang ada di tubuh ini tidak bisa membaca. Dan bahkan kadang sel kanker itu membentuk selaput tersendiri. Sehingga dia tidak bisa terpengaruh oleh sel-sel pertahanan tubuh. Baik itu neutrofil, eosinofil, basofil, bahkan monosit dan limfosit. Nah, terus dia sifatnya itu invasif. Makanya kalau di orang mungkin saudara dengar ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, itu sifat invasifnya sampai dia bisa menyebar di wilayah organ yang lain. Contoh kanker payudara kok bisa sampai ke kanker serviks dan lain sebagainya. Karena metastatik tadi menyebar kanker tersebut. Maka penanganannya harus tepat. Terus dia memiliki hereditas bawaan. Turunan sel kanker juga dapat menimbulkan kanker. Ini yang penting nanti, saudara sebagai seorang dokter hewan, ketika nanti saudara mengidentifikasi suatu hewan ya, katakan anjing, ada anjing jantan, dia ada kanker ya, kanker kulit dan lain sebagainya. Atau anjing betina ada kanker payudara dan lain sebagainya. Saudara bisa memberikan terapi dan edukasi. Terapi yang pertama adalah terapi dengan cara pengobatan menggunakan obat-obat anti kanker. Yang edukasinya apa yang bisa diedukasi pada klien atau pemilik hewan tersebut? Yang pertama, saudara bisa mengedukasi untuk tidak mengkawinkan hewan tersebut. Karena apa? Seperti saudara ketahui sendiri, kanker itu sifatnya adalah hereditas, menurun. Kalau dikawinkan, maka saudara akan menurunkan penyakit itu. Nah, butuh manajemen tertentu, contohnya ya dikastrasi saja. Atau di ovariohisterektomi, tergantung. Jantan ya berarti dikastrasi, betina ya di ovariohisterektomi. Tujuannya apa? Tidak menularkan atau tidak menurunkan dari penyakit kanker tersebut. Ya, itu yang pertama. Apabila yang kedua yang sudah terlanjur dan lain sebagainya, maka ciptakan kondisi agar genotip ya atau hereditas genotip
itu diedukasikan. Mohon maaf terlempar tadi. Terdengar suara saya? Terdengar. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan dari kanker ya. Pertama bisa disebabkan oleh radiasi. Radiasi ini hati-hati ya. Sama nanti saudara menjadi dokter hewan dan ada fasilitas untuk pemeriksaan X-ray. Hati-hati. Gunakan apron yang benar. Karena penggunaannya tidak benar nanti akan menyebabkan ionisasi dari sel-sel berubah. Maka bisa menjadi pemicu dari kanker. Nah, radiasi-radiasi ini ataupun bahan dari radioisotop. Contoh ya, pada ada kasus kejadian, ada ditemukannya bahan radioisotop, ya, bahan tambang radioisotop, terus kita sering di wilayah tersebut. Nah, ternyata dilaporkan banyak kejadian munculnya kanker. Ada di tempat saya dulu ada. Terus virus. Virus ini juga bisa menyebabkan kanker ya. Contohnya adalah kanker hati, hepatoma, ataupun kanker serviks atau human papillomavirus. Nah, ini biasanya bisa divaksin ya, virus-virus ini. Kanker yang disebabkan oleh virus, kita bisa mensiasatinya dengan cara vaksin. Berikutnya adalah senyawa kimia. Ini yang saya katakan di NBA kemarin, dimethyl benzatrans. Nah, ini adalah senyawa yang dia bisa menginduksi kanker. Terutama didukung dengan estrogen yang tinggi, semakin cepat. Makanya bahan-bahan pengawet ini hati-hati, terutama kalau saudara makan makanan minuman yang contohnya apa ya? Saya bukan menjudgment ya, tapi yang siap saji, cepat saji dan lain sebagainya, itu sedikit banyak pasti ada kandungan DMBA-nya. Maka tidak baik untuk mengkonsumsi itu secara berlebihan. Sama saja kita menambahkan senyawa karsinogen di dalam makanan kita. Terus hormon, nah ini yang saya katakan kemarin. Hormon yang digunakan untuk penggemukan dari eksternal atau sinkronisasi birahi dan lain sebagainya, apabila tidak sesuai dengan dosis ya, tidak terkontrol, maka akan sangat mudah menyebabkan munculnya atau menginduksi adanya kanker. Nah, sel kanker itu bisa menyebabkan gangguan kepada kita sebutnya adalah host. Host ini adalah hewan penderita. Jadi pada hewan penderita ini, apa yang disebutkan menyebabkan apa saja? Pertama desakan. Desakan karena akibat massa tadi yang tumbuh. Kalau dia mendesak di saluran pencernaan, maka pencernaan kita akan muncul pencernaan yang kurang lancar. Apakah itu defekasi kurang lancar, penyerapannya kurang bagus, makan sedikit sudah gampang kenyang, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, gangguan sistemik lain akibat sekunder dari pertumbuhan sel kanker. Yang namanya sel kanker, dia tumbuhnya dari mana ya? Sama, dari nutrisi yang kita makan. Maka kalau orang punya riwayat kanker ya,
dan masih belum tertangani, dia kurus. Tapi ada masa besar yang dia menyerap, istilahnya menyerap nutrisi yang diproduksi oleh tubuh saudara makan, diserap oleh sel tersebut. Nah, metode yang bisa digunakan untuk pengobatan kanker pada saat ini bisa dilakukan pembedahan apabila belum bermetastatis atau belum menyebar. Kalau sudah menyebar, nanti akan semakin menambah penularan atau daya sebar atau daya metastatis dari kanker tersebut. Terus penyinaran, pembakaran, atau dengan cara radiasi. Banyak digunakan terapi-terapi menggunakan radiasi. Nah, maka ketika terjadinya metastatis ya atau pembelahan yang menyebar tadi dibutuhkan pendekatan secara sistemik. Jadi obatnya harus bekerja sistemik, tidak bisa obat-obat yang bekerja secara lokal. Contoh ya, dikasih salep sembuh apa dan lain sebagainya, tidak bisa. Apabila sudah bermetastatis, maka kinerja obat harus sistemik. Nah, apa yang diinginkan penggunaan dari anti kanker ini toksisitas yang selektif. Sampai saat ini toksisitasnya tidak ada yang selektif. Jadi toksisitasnya ini dia cenderung menghasilkan atau merusak sel jaringan yang pertumbuhannya cepat, walaupun itu sel normal. Dan nantinya juga akan menimbulkan toksisitas karena bisa menghambat pembelahan juga, terutama di wilayah folikel rambut, saluran cerna, saluran reproduksi, dan jaringan limfosit. Maka munculnya macam-macam, ada diare, kebotakan, terus adanya siklus birahi yang tidak tentu, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu solusinya bagaimana? Saudara bisa melaksanakan terapi kombinasi. Misal dengan obat herbal, kemoterapi, atau dengan obat pelindung sumsum tulang. Jadi kalau sudah kemoterapi, itu mesti akan muncul anemia. Karena apa? Karena eritrosit itu kan pertumbuhannya cepat, dipengaruhi oleh EPO ya, diproduksi oleh sumsum tulang. Kalau dia diganggu oleh kemoterapi, maka produksi dari eritrosit akan berkurang. Akibatnya apa? Ya tadi, dia akan menyebabkan anemia. Gejala anemia kan kita ketahui sendiri, pucat, lemas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa obat dari anti kanker yang sekarang sudah digunakan. Ada golongan akilator ya, dengan mengikat akil dan nukleoprotein, contohnya kloramucil, siklofosfamid, busulfan, karmutin, dan lain sebagainya. Golongan antimetabolit yang mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kebutuhan sel, contohnya adalah fluorouracil, sitarabin, dan methotrexate. Ini adalah obat-obat yang mengganggu metabolisme dari sel kanker tersebut. Terus golongan hormon, contohnya untuk digunakan sebagai terapi penunjang, diestil estradiol ya atau estrogen, sama testosteron propiona. Terus juga bisa pakai antibiotik, contohnya berkaitan dengan DNA. Jadi antibiotik yang punya kinerja ikatan dengan DNA, bukan antibiotik yang memiliki kerja mengganggu permeabilitas membran, tidak. Nah, sehingga harapannya fungsi DNA yang terganggu ini adalah DNA dari sel kanker. Contoh obatnya adalah antraksiklin, bleomycin, dan dactinomycin. Terus ada lagi alkaloid vinca ya. Alkaloid vinca ini berarti berasal dari senyawa alam. Tubulin komponen, protein mikrotubulus, spindle mitotik, dan lain sebagainya, sehingga menghambat untuk terjadinya metatase. Contoh senyawanya adalah vinblastin dan vincristin. Nah, ini yang saya katakan tadi bisa pakai radiasi ya. Kalau wilayahnya luar gini gampang kita bisa pakai radiasi, tapi kalau di dalam tubuh ini ya sulit. Nah, berikutnya bisa pakai terapi ini operatif ya, dibedah terus diambil jaringannya asalkan dia belum bermetastatis.
Atau kalau sudah bermetastatis, dia harus diberikan terapi secara sistemik. Terapi secara sistemiknya bisa pakai vincristine, vinplastin, metrastaktat, dan lain sebagainya. Nyawa-nyawa yang dia bisa bekerja secara sistemik untuk menghambat pertumbuhan dari sel kanker. Nah, efek dari non-terapinya macam-macam. Ada yang indeks terapi sempit, ini yang bahaya. Kalau indeks terapi sempit, semakin sedikit saja dia selisih dengan nilai dosis, maka akan menyebabkan LD50. Itu pengertian dari indeks terapi sempit. Kalau indeks terapi lebar atau luas, jadi saudara kelebihan dosis sedikit saja dari nilai dosis, itu tidak akan menyebabkan LD50. Nah, bahkan kematian pun ada akibat pemberian obat ya yang indeks terapinya sempit. Maka hati-hati ya. Pastikan obat tersebut aman dan sesuai dengan dosis. Terus karena anti kanker umumnya bekerja pada sel yang aktif, maka efek sampingnya terjadi hambatan proliferasi yang tinggi. Baik itu sistem hemopoietik maupun gastrointestinal. Kalau sistem hemopoietik yang dihambat, itu akan bisa menyebabkan yang namanya anemia. Tapi gastrointestinal yang dihambat bisa menyebabkan diare atau bahkan malnutrisi. Oke ya, ini contohnya kalau yang di sistem pembuluh darah muncul leukopenia, kekurangan kadar leukosit ya atau sel darah putih, terus trombositopenia, kekurangan kadar trombosit, anemia, kekurangan eritrosit atau kekurangan sel darah merah. Terus ini ada evaluasi juga. Jadi serta-merta walaupun sesuai dosis harus ada evaluasi dalam pemeriksaan darah. Jadi kalau hewan tersebut masih dia mengalami anemia, leukositopenia ataupun trombositopenia, maka harus dihentikan obatnya. Baru nanti ketika kondisi fit, kondisi normal kembali, beberapa indikator leukosit, eritrosit maupun trombosit baru diberikan obat kemoterapi. Obat kanker yang terdapat dalam daftar obat nasional ya atau daftar obat hewan Indonesia biasanya contohnya adalah klorambucil golongan alkilator ya, dia paling lambat dan paling tidak toksik, digunakan untuk penyakit proliferatif leukemia, limfositik kronis, atau bisa dikombinasi dengan methotrexate sama dactinomycin untuk kejadian-kejadian kanker pada ovarium, pada testis, dan efek sampingnya bisa menyebabkan depresi dari sumsum tulang pada pemakaian yang jangka panjang, berupa leukopenia yang berkelanjutan, trombositopenia, serta anemia yang berkelanjutan. Pemberiannya adalah secara per oral dalam bentuk sediaan tablet, dosisnya 2 mg. Berikutnya ada siklofosfamid ya. Sedianya kristal ada yang 100, 200, 500 sampai 1200 mg. Bisa dalam bentuk injeksi, nanti dilarutkan dengan larutan pro-injeksi atau dilarutkan langsung dengan infus. Terus ada tablet dengan kandungan 25 dan 50 mg. Nah, ini nanti silakan dibaca lagi ya. Beberapa golongannya apa, senyawanya apa. Ini akan biasanya muncul di ujian teori. Nah, prinsip dari kemoterapi kanker itu nantinya bila terdeteksi jumlah selnya 109 sel, nanti harus dibasmi 99,9 sel. Jadi butuh 106 sel yang harus dibunuh. Nah, ini yang sulit dan tidak spesifik biasanya. Ada hubungan dosis dan respon yang jelas, dibutuhkan jadwal pengobatan yang tepat ya. Tepat ini ya dengan indikator tadi, apakah terjadi anemia atau leukopenia atau trombositopenia. Terus kemoterapi harus dimulai